Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Rido dengan NIM 0311220033. Di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Trisandi Eka Putri SMSI karena telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi mengenai tentang teori akuntansi, konsep pendapatan akuntansi, di mana sebelumnya saya sudah membuat jurnal tersebut. Lanjut saja. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu pendapatan. Pengertian pendapatan. Pendapatan itu merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu entitas selama periode akuntansi tertentu. Menurut FASP, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau penambahan pada aktiva yang dihasilkan dari kegiatan utama usaha, seperti penjualan barang atau pemberian jasa. Dalam akuntansi, pengakuan pendapatan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh GAAP yang mencakup penambahan nilai ekonomi, pengukuran yang dapat dilakukan, dan estimasi beban yang terkait. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pendapatan. Apa sih sebenarnya prinsip pendapatan tersebut? Prinsip pendapatan itu menetapkan pada hakikat, pengukuran, dan waktu pengakuan pendapatan. Setiap dari prinsip ini dapat menimbulkan diskusi dan kontroversi dalam teori akuntansi, seperti hakikat pendapat, hakikat dan komponen pendapat. Pendapat dapat diartikan sebagai arus masuk aktiva bersih yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Terdapat dua pandangan mengenai komponen pendapatan, yaitu pandangan komprehensif yang mencakup semua penghasilan dari aktivitas bisnis dan investasi, serta pandangan sempit yang hanya mempertimbangkan hasil dari aktivitas penghasilan pendapatan. Menurut Hendrik, konsep produk yang lebih unggul dibandingkan dengan arus masuk dan arus keluar dalam konteks pengukuran dan penentuan waktu pengakuan pendapatan. Lalu yang selanjutnya ada pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur berdasarkan nilai produk atau nilai jasa yang ditukar dalam transaksi yang wajar. Terdapat dua interpretasi utama dalam pengukuran pendapatan. Penyesuaian terhadap diskon kas dan kerugian piutang, serta penetapan nilai pertukaran untuk transaksi non-kas berdasarkan nilai wajar. Dalam pengukuran pendapatan, kita biasanya akan mengetahui dulu nilai pendapatan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penentuan waktu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan umumnya dilakukan sepanjang siklus operasi, mulai dari penerimaan pesanan hingga penagihan. Prinsip realisasi berfungsi untuk menentukan waktu pengakuan pendapatan berdasarkan kejadian penting dalam siklus operasi. Kriteria spesifik untuk melakukan pendapat mencakup bahwa pendapatan harus diperoleh, dapat didistribusikan, dan terpisah dari modal. Maksud di sini adalah pendapatan akan dicatat pendapatan apabila pendapatan tersebut sudah dikerjakan kalau dalam bidang jasa. Apabila pendapatan tersebut belum dikerjakan, maka akan ditulis sebagai pendapatan diterima di muka. Apabila pendapatan tersebut sudah dikerjakan, maka akan ditulis pendapatan dan akan menghapus pendapatan diterima di muka. Seperti itu. Apabila di pendapatan barang itu biasanya akan langsung mendapatkan langsung menulis akun nominal pendapatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada dasar pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan dasar akrual atau kejadian yang penting. Dasar akrual memungkinkan pendapat diakui selama proses produksi
atau pada saat uh, kemungkinan pendapat diakui selama proses produksi atau pada saat penjualan. Sementara dasar kejadian penting mengacu pada momen tertentu dalam siklus operasi, seperti waktu penjualan atau penerimaan pembayaran. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pengakuan pendapat tersebut akan diakui apabila menerima pembayaran dari konsumen. Apabila menerima pembayaran dari konsumen atau piutang, akan tetap saja tetap mengakui pendapatan tersebut, seperti itu. Intinya adalah apa yang ada transaksi maka akan diakui pendapatan, tapi tidak semua transaksi ya. Nah, ini di sini saya akan lanjut menjelaskan contoh-contoh dari pengakuan pendapatan, yaitu ada pendapatan sewa. Diakui ketika diperoleh berdasarkan perjanjian sebelumnya. Lalu yang kedua ada jasa profesional, dapat menggunakan basis akrual dengan mengakui pendapatan berdasarkan proporsi jasa yang diberikan. Yang terakhir ada kontrak jangka panjang, diakui berdasarkan kemajuan konstruksi atau presentasi penyelesaian. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah menentukan sifat pengukuran pengakuan pendapatan merupakan isu penting dalam teori akuntansi. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini tidak hanya memberikan pedoman praktis dalam penyusunan laporan keuangan, tapi juga menjamin informasi yang dihasilkan dapat diandalkan. Nah, dari beberapa kasus yang tadi, saya belum menjelaskan tentang jenis-jenis pendapatan. Teman-teman, pendapatan itu bisa didapatkan dari apapun itu. Yang pertama kan ada pendapatan apabila melakukan transaksi penjualan, itu pendapatan. Lalu pendapatan penjualan. Lalu ada juga pendapatan sewa, di mana kita menyewakan suatu tempat berupa tanah, bangunan, itu kita akan menulis pendapatan sewa. Seperti itu. Lalu ada pendapatan lain-lain. Biasanya ini pendapatan yang kita dapatkan, tetapi tidak secara khusus seperti itu. Lalu selanjutnya ada apa lagi ya dalam pendapatan? Banyaklah pendapatan-pendapatan lainnya ya. Ada pendapatan bunga. Itu didapatkan apabila kita mendapatkan suku bunga dari bank, seperti itu. Dan biasanya pendapatan ini tercatat dalam laporan laba rugi yang akan memperlihatkan kita bahwa laba bersih yang sebenarnya, seperti itu. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata atau kurang penjelasan dalam penyampaian. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.